Halo sahabat Barito Street Official, gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya guys. Kekayaan kuliner Indonesia memang tak perlu dipertanyakan lagi ya guys. Karena negara kita Indonesia terdiri dari suku dan budaya. Dan di setiap suku yang terdapat di Indonesia, sudah pasti mempunyai masakan ataupun kue-kue yang khas dari tiap suku daerah tersebut ya guys. Setiap hidangan memiliki cita rasa yang khas. Semua resepnya diturunkan dari nenek moyang yang masih dilestarikan sampai saat ini. Sayangnya, gak semua makanan tradisional masih dilestarikan dengan baik. Bahkan, beberapa di antaranya mulai sulit ditemukan guys. Kalau kamu sedang ke Jakarta, masukkan 10 makanan khas Betawi berikut ini ke dalam daftar kulineranmu ya guys. Nomor 1. Kerak telur. Kerak telur terbuat dari campuran telur, ketan, dan ebi. Kerak telur ini biasa dimasak menggunakan kompor arang. Masakan ini sudah ada sejak tahun 1970-an yang disajikan untuk pesta besar. Kerak telur biasa ditemui di kawasan Pekan Raya Jakarta atau biasa disebut PRJ. Kalian udah ada yang pernah coba belum nih guys kuliner Jakarta yang satu ini? Nomor 2. Asinan Betawi. Asinan khas Betawi menggunakan sayuran sebagai bahan utamanya. Setelah itu, disiram campuran bumbu kacang, cuka, dan cabai. Bagi kalian yang suka kuliner pedas dari bahan-bahan yang masih segar, boleh silahkan dicoba nih guys, asinan Betawi. Dijamin maknyos. Nomor 3. Nasi ulam Betawi. Nasi ulam Betawi ada dua jenis, yakni basah dan kering. Tergantung selera kita guys, mau pesan basah boleh, mau kering juga asik guys. Dibumbui dengan rempah spesial, ada 12 macam rempah-rempah. Lalu dilengkapi sayuran dan lauk pauk. Dan ciri khas lalapannya daun kemangi guys, mantap kan? Dijamin bikin diet kalian gagal total guys. Nomor 4. Dodol Betawi. Dodol Betawi adalah jenis dodol khas suku Betawi. Dodol Betawi berwarna hitam kecoklatan dengan variasi rasa-rasa yang lebih sedikit daripada dodol dari daerah lain. Rasa dodol Betawi hanya terdiri dari ketan putih, ketan hitam dan durian. Proses pembuatan dodol Betawi sangat rumit. Bahan baku pembuatan yang terdiri dari ketan, gula merah, gula pasir dan santan harus dimasak di atas tungku dengan kayu bakar selama 8 jam. Dodol Betawi umumnya dibuat sebagai penganan khusus untuk pesta, bulan Ramadan, Idul Fitri atau Idul Adha. Terutama menjelang hari raya sudah pasti dodol Betawi laris terjual. Karena proses pembuatannya yang rumit, hanya sedikit orang-orang yang ahli membuat dodol Betawi ini guys. Dodol Betawi ini cocok buat oleh-oleh nih guys. Jika kalian ke Jakarta jangan lupa beli dodol Betawi ini untuk oleh-oleh di rumah ya. Terdapat beberapa daerah di Jakarta dan sekitarnya yang masih memproduksi dodol Betawi, terutama di komunitas-komunitas warga Betawi, seperti di Condet, Jakarta Timur, Bogor, Depok dan Bekasi. Nomor 5. Nasi uduk Betawi. Nasi uduk adalah masakan khas suku Betawi guys. Nasi uduk nama makanan yang terbuat dari bahan dasar nasi putih yang diaron dan dikukus dengan santan, serta dibumbui dengan biji pala, kayu manis, jahe, daun serai. Kuliner khas Betawi ini hampir di setiap sudut kota Jakarta bisa ditemui. Kuliner ini biasa dihidangkan dengan lauk yang berbagai macam jenis seperti semur jengkol, semur tahu, ayam goreng, emping, empal dan ditambah taburan bawang goreng di atasnya. Wah nikmat sekali ya guys, wajib banget nih kalian untuk cobain kuliner yang satu ini. Nomor 6. Soto Betawi. Soto Betawi menggunakan jeroan sebagai bahan utamanya. Kuahnya terbuat dari campuran santan kelapa asli, rasanya lebih gurih. Pecinta kuliner berkuah wajib banget nih cobain kuliner yang satu ini, soto Betawi. Soto Betawi sangat nikmat disantap dengan sepiring nasi dan ditambah emping di atasnya guys. Soto Betawi ini bisa bikin diet kalian gagal total loh guys. Nomor 7. Es selendang mayang. Mungkin nama es selendang mayang tak lagi asing di telinga para pencinta sajian es Nusantara. Es selendang mayang merupakan minuman khas Betawi yang isinya mirip seperti puding atau kue lapis yang terbuat dari tepung sagu aren. Lapisan selendang mayang terdiri dari warna putih berasal dari santan dan merah muda atau hijau. Penjajahnya biasa memotong kue selendang mayang berbentuk persegi agak tipis kemudian disajikan di mangkuk. Disiram pemanis dari gula merah atau sirup, santan, dan potongan es batu. Kamu bisa sesekali menemukan penjajah es selendang
AC memang berbeda dengan bubur-bubur pada umumnya. Dalam penyajiannya, guys, bubur AC tidak dicampur dengan irisan ayam. Dari segi warna, juga tampak lebih gelap. Bubur ini dilengkapi dengan menu tambahan berupa semur daging khas Betawi dan juga kentang. Ada juga tetelan dan tahu, lalu disiram dengan kuah semur. Kuah inilah yang disebut dengan AC. Cita rasa bubur ini semakin kaya dengan adanya taburan teri dan asinan di atasnya. Rasa manis, asin dan gurih, bercampur dalam satu menu tradisional ini. Bagi warga Betawi, bubur AC tentu memiliki makna tersendiri. AC sendiri memiliki arti dingin. Selain itu, AC juga merupakan singkatan dari asinan dan semur. Sebab itu bubur ini berbeda dengan bubur lainnya, bubur AC memang disajikan dalam dingin. Semua lauk yang disediakan juga dihidangkan dengan dingin. Dalam sejarahnya, dulunya bubur AC kerap dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Betawi Tengah atau orang-orang kota, guys. Kini, eksistensi bubur AC kian tergerus zaman now, guys. Kalah dengan perkembangan kuliner modern yang semakin diminati masyarakat. Nomor 9, gabus pucung. Dari namanya, nama makanan khas Betawi ini memang unik. Makanan ini terbuat dari bahan ikan gabus. Kuliner ini biasa ditemui di daerah Bekasi. Karena di daerah Bekasi banyak pembudidaya ikan gabusnya, guys. Jika Anda berada di Bekasi, salah satu makanan olahan ikan gabus ini wajib dicicipi. Ikan gabus goreng, dimasak dengan kuah bumbu hitam yang memiliki cita rasa pedas. Mungkin tampilannya agak mirip seperti rawon, hanya saja komponen utamanya bukan daging sapi, namun ikan gabus. Sahabat Barito Street Official masih dapat menemui gabus pucung ini di beberapa restoran dan hotel yang ada di Bekasi loh. Nomor 10. Laksa Betawi. Sahabat Barito Street Official sudah pernah belum mencoba kuliner satu ini? Laksa khas Betawi memiliki kuah yang kental, karena terbuat dari campuran santan dan kelapa yang disangrai. Laksa Betawi terkenal dengan cita rasanya yang gurih, segar, dan nikmat disajikan hangat-hangat. Laksa Betawi bisa disajikan dengan nasi atau lontong. Laksa Betawi memiliki warna kuah santan yang kekuningan. Salah satu ciri khasnya adalah punya rasa dan aroma ebi yang cukup pekat. Selain ebi, ada juga versi laksa Betawi yang berbeda yang menggunakan rebon. Isi dari racikan laksa biasanya terdiri dari ketupat, toge, telur rebus, daun kemangi, dan kucai. Untuk membuat isiannya semakin kaya, guys, biasanya juga ditambahkan bihun, suwiran daging ayam, udang, atau tahu. Dari makanan khas Betawi di atas, kira-kira sahabat Barito Street Official pernah mencicipi yang mana saja ya? Oh iya guys, dengan terus mencicipinya, berarti kita turut menjaga kelestarian kuliner tradisional Indonesia loh guys. Sebelum Mimin akhiri pertemuan kita kali ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara, tekan like, subscribe, dan jangan lupa lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan konten terupdate dari channel ini. Terima kasih ya, thank you, I love you, no smoking.